Apakah mengkritik penguasa ketika ngobrol termasuk khuruj, memberontak kepada penguasa? Walaupun belum dalam bentuk pemberontakan, tetapi tetap itu dilarang. Itu dikatakan ghibah. Yang kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, menggibahi penguasa itu dosa lebih besar daripada menggibahi orang biasa. Apakah boleh salat di masjid yang ada kuburannya di halaman atau di balik dinding depan tempat imam? Kalau benar-benar di dalam masjid, maka jangan salat di sana. Barakallahu fikum. Afwan, sudah masuk waktu maghrib. Mohon dijelaskan ciri-ciri masjid dirar. Masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bain muslimin wa irsadan liman haradallah. Itu ayatnya. Diraran merusak. Wa kufran dibangun di atas dasar kekufuran. Ini membangunnya para munafikin. Wa tafriqan bainal muslimin, memecah belah kaum muslimin. Wa irsadan liman haraballah, dan dijadikan sebagai markas orang-orang yang memerangi Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana dengan Masjid Pancasila? Hah? Masjid Dirar bukan? Bukan Masjid Dirar. Yang mengatakan Masjid Dirar adalah mereka kaum Khawarij, karena mereka menganggap penguasa kafir, pemerintah kafir, maka ini masjid dibangun oleh orang-orang kafir, maka dirar. Sehingga ketika mereka ditanya, apa ciri-ciri masjid dirar? Ciri-cirinya ada segi limanya di atas. Hah? Karena ada segi limanya. Itu masjid Pancasila, masjid tauhid, masjid dirar. Hadza laisa alaihim dalil. Laisa lahum dalil. Mereka tidak punya dalil. Jelas dibangun untuk sholat kaum muslimin, tidak dijadikan sebagai markas orang-orang kafir yang memerangi muslimin. Masya Allah, bahkan dipakai oleh ahlu sunnah juga sebagiannya. Tidak ada ciri-ciri yang disebutkan tadi. Diraran, wa kufran, wa tafriqan bainal muslimin, wa irsadan liman hararallah. Ustaz, bagaimana menjawab syubhat orang yang mengatakan bahwa tidak semua lafaz kul bermakna seluruhnya? Artinya tidak semua bid'ah itu dhalalah. Kalau kalimat tidak setiap kul bermakna seluruhnya, na'am. Kadang-kadang kul bermakna kullu yang khusus. Seluruh yang hidup maksudnya. Yang mati tidak masuk. Bisa. Walaupun tidak diucapkan. Seluruhnya demikian. Nah ini yang mati enggak? Ya tentunya yang mati enggak, otomatis begitu. Tetapi harus ada qarinah. Harus ada qarinah yang membedakan apa kul bimana kul atau kul bimana ba'. Yang sering mereka bawakan adalah ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum. Perhatikan ayat ini. Tudammiru kulla syai', datang azab ketika itu menghancurkan segala sesuatu. Kulla syai'. Pakai kullu. Tudammiru kulla syai'. Fa asbahu la yura, sehingga tidak terlihat lagi apapun illa masakinuhum, kecuali rumah-rumah mereka. Tadi katanya seluruhnya. Kok rumah-rumah masih ada, masih enggak hancur? Ini ada qarinah bahwa yang dimaksud seluruhnya adalah selain itu, selain rumah-rumah mereka. Allah jadikan sebagai ibrah, Allah jadikan sebagai pelajaran. Nih bekas rumahnya kaum Ad, ini bekas kaum Tsamud, biar kalian tahu bahwa pernah ada umat yang diadab yang demikian. Dan ini masakinuhum, tempat-tempat mereka masih ada. Tetapi kita perlu tanya pada mereka, dalam kullu bid'atin dhalalah, dari mana menyatakan kul bimana ba'dnya? Apa qarinahnya? Kalau qarinahnya adalah mafhum, maka kita akan katakan iya, mafhumnya seluruh bid'ah dhalalah adalah dalam agama. Kalau dalam masalah dunia, ya tidak bid'ah. Jadi kita juga sepaham sungguh dengan mereka bahwa kul tidak mesti bermakna kul. Kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah itu sesat. Itu kan kul bukan bermakna kul
Sebagaimana ayat tadi. Iya, saya sepakat. Kul itu ananya khusus pada agama. Kullu bid'atin fid dini bid'ah. Semua tambahan-tambahan dalam agama itu bid'ah. Adapun dalam masalah dunia, urusan kalian. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Mau bikin penemuan baru, mau bikin komputer yang paling canggih, mau naik kendaraan mobil, kereta api yang dulu nggak ada sekarang ada, silakan. Itu urusan kalian. Tetapi dalam agama tidak boleh. Kullu bid'atin dhalalah. Semua kebid'ahan adalah sesat. Yang sering mereka contohkan bid'ah hasanah, bid'ah hasanah. Kalimat bid'ah hasanahnya mungkin kita tidak sepakat. Tetapi yang dicontohkan seringkali apa yang kita sama-sama tahu bahwa itu memang bukan bid'ah. Seperti pembesar di masjid-masjid. Ini kan dulu tidak ada. Dan ini ibadah. Adzan, ibadah. Mengapa pakai ini boleh? Pakai pengeras suara boleh? Bukankah itu bid'ah? Yang hasanah? Bukan. Istilahnya yang berbeda antara kalian dengan kami. Kami mengistilahkan itu adalah masalih mursalah. Masalih mursalah adalah yang perintahnya ada, tetapi perkembangannya berkembang bersama waktu. Apa perintahnya? Ketika Abdullah bin Zaid mimpi azan disampaikan kepada Nabi dan dibenarkan, Nabi tidak menyuruh beliau azan, tapi mengatakan imla'kan kepada Bilal karena dia lebih keras suaranya darimu. Imla'kan pada Bilal karena dia arfa' sautan minka, karena dia lebih keras suaranya darimu. Maka ini namanya wasalul musalah. Maka setiap ada sesuatu yang bisa membantu lebih keras suara, silakan. Paham ya? Kalau tidak ada alat-alat bantu, ya cari orang yang paling keras suaranya. Dan perlu naik ke menara. Sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Umi Maktum dan Bilal. Sesungguhnya kalau Bilal adzan, maka belum waktu fajar. Makanlah dan minumlah. Ini sahur. Sampai terdengar adzannya Abdullah bin Umi Maktum. Maka itu saat waktu fajar. Rawi menceritakan bahwa jaraknya seberapa? Jaraknya ketika Bilal turun dari mimbar, dari menara, kemudian Abdullah bin Maktum naik ke atas, dan kemudian adzan. Artinya tidak jauh jaraknya, dekat sekali. Hanya naik dan turun ke menara. Berarti naik ke menara. Supaya apa? Supaya keras suaranya, supaya terdengar. Sekarang yang naik speakernya saja, orangnya tetap di bawah. Baik, tidak mengapa. Mengapa? Karena al-hukmu yadur ma'al illah. Hukum itu berjalan bersama ilatnya, alasannya. Alasannya mengeraskan, ini mengeraskan, itu mengeraskan, ini mengeraskan. Dan ini pun mengeraskan. Tidak ada masalah. Dan itu masalah mursalah, bukan bid'ah hasanah. Ala kulli hal, la musyahat fil istilah. Tidak ada perdebatan dalam istilah. Kalau itu yang dimaksud. Tetapi kalau betul-betul ibadah baru yang tidak diajarkan dalam Quran, dalam sunnah, seperti meramaikan kuburan dengan ibadah, maka ini jelas bid'ah dhalalah. Tidak ada contohnya la fil Quran wala fis sunnah, dan tidak pula termasuk masalih mursalah. Artinya mau dikatakan bid'ah hasanah menurut ulama pun tidak. Karena ada beberapa fuqaha dalam madhab tertentu yang menyatakan ada bid'ah hasanah yang ternyata yang dimaksud adalah masalih mursalah. Itu yang hasanah. Maka kalau itu yang dimaksud, kita katakan bahwa itu tidak termasuk. Acara-acara ibadah di kuburan atau meramaikan kuburan seperti masjid, itu tidak ada contohnya. Tidak bisa dimasukkan masalih mursalah, apalagi bid'ah hasanah, bahkan jelas-jelas dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wabillahi taufiq. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.